Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin membahas analisis kasus di kasus 4.2 yang berjudul Drill. Kesempatan kali ini kami kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama M. Rifki Ikhlasul Khair dengan NIM yang tertera, yang kedua saya sendiri Fajar Hasmi Falevi dengan NIM yang tertera, yang ketiga Stephen Eleazar Simani Huruk dengan NIM yang tertera, yang keempat ada Azaria Rizky Lydia Hasibuan dengan NIM yang tertera, dan yang kelima ada Ahmad Rizky Abdullah dengan yang NIM tertera. Baik teman-teman, ini merupakan bahan yang akan kami bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama ada menganalisis kasus, yang kedua ada menganalisis gaya kepemimpinan, dan yang ketiga ada menjawab pertanyaan kasus yang pertanyaannya telah diberikan pada masing-masing kasus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Abdillah dengan NIM 2210031, 2210036. Di kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang analisis kasus, a drill session at first. Pertama-tama, kita membahas latar belakangnya dulu nih. Jadi, Mark Young adalah kepala departemen pengecatan di sebuah rumah sakit besar setelah bekerja sebagai kontraktor independen. Setelah melakukan analisis selama 4 bulan, ia menemukan bahwa departemen tersebut tidak efisien dan mahal. Mark mencoba merombak sistem yang ada, merancang prosedur baru, dan menetapkan standar kinerja yang jelas. Awalnya, ia menerapkan kontrol ketat, namun kemudian melonggarkan pendekatan dengan mendelegasikan tanggung jawab dan menjaga komunikasi yang baik dengan karyawan. Mark juga membangun hubungan personal dengan tim dan sering mengajak mereka berkumpul di luar jam kerja. Ya, berkat kepemimpinannya, Departemen Pengecatan kini diakui sebagai yang paling produktif di rumah sakit dengan tingkat kepuasan pelanggan mencapai 92% dan suasana kerja yang positif. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Mark Young. Pada awalnya, Mark Young menerapkan perilaku task-oriented. Mark mengadopsi gaya kepemimpinan otoriter, di mana dia tidak menerima masukan dari bawahannya. Ia memandang lingkungan rumah sakit tidak memberikan ruang untuk kesalahan, sehingga ia merasa perlu mengendalikan tim dengan ketat untuk mencapai standar kinerja yang diinginkan. Seiring berjalannya waktu, Mark merubah gaya kepemimpinannya menjadi relationship-oriented. Mark mulai mempercayai timnya dan mendelegasikan tanggung jawab kepada kedua pemimpin tim. Meskipun ia masih memonitori pekerja mereka secara dekat, ia mulai memberi ruang lebih banyak bagi para pekerja untuk bekerja secara mandiri. Ini menunjukkan pergeseran ke gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, di mana ia melibatkan anggota tim dalam proses keputusan dan berfokus pada pembinaan hubungan kerja lebih dekat dan saling percaya. Baik, saya Muhammad Rifki Ikhlasul Khair dengan NIM 221031231002. Saya akan mengambil alih presentasi kali ini. Di sini saya akan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pendekatan kepemimpinan yang dilakukan oleh Mark. Dari hasil analisis menyeluruh, Mark meluangkan waktu 4 bulan untuk melakukan analisis yang komprehensif sebelum mengambil keputusan, yang menunjukkan pendekatan berbasis data dan fakta. Berikutnya itu, kepemimpinan yang bersikap transformatif. Mark mampu membawa perubahan signifikan dalam efisiensi dan kinerja Departemen Pengecatan. Dia juga berhasil membangun hubungan positif dengan timnya dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Yang berikutnya itu adalah pemberdayaan. Dengan mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab dan melibatkan anggota tim dalam proses, ia menunjukkan kepercayaan pada kemampuan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Berikutnya itu, saya akan menjelaskan kekurangannya atau kontra pendekatan otoriter di awal. Pendekatan otoriter di awal itu
Gaya kepemimpinan otoriter di awal masa jabatannya mungkin telah menciptakan ketegangan atau frustasi di antara para pekerja. Sikap ini juga dapat menyebabkan kurangnya inisiatif dan kreativitas dari tim karena mereka merasa terlalu dikontrol atau dikasih pressure. Lalu berikutnya, kurang fleksibel pada awalnya, itu karena ketidakmauan Mark untuk menerima masukan dari bawahannya. Pada awalnya menunjukkan kekurangan dalam komunikasi dua arah yang dapat membatasi motivasi dan partisipasi aktif dari tim. Berikutnya, dampak kepemimpinan Mark terhadap organisasi dan individu. Dampak untuk organisasinya, di bawah kepemimpinan Mark, Departemen Pengecatan menjadi lebih efisien, produktif, dan dihormati oleh departemen lain di rumah sakit. Dengan tingkat kepuasan pelanggan mencapai 92%, Departemen Pengecatan mencatat peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan. Lalu berikutnya, dampak kepemimpinan Mark terhadap individu. Pekerja di departemen ini mulai merasakan lebih banyak otonomi dan kebebasan untuk mengambil inisiatif setelah Mark melonggarkan gaya kepemimpinannya. Hal ini dapat berdampak positif pada motivasi dan keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azaria Rizky Lydia Hasibuan dengan NIM 2210312320018. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis tokoh. Jadi, tokoh dalam kasus A Drill Sergeant at First adalah Mark Young, Kepala Departemen Pengecatan di sebuah rumah sakit besar. Lalu, permasalahan apa yang mereka hadapi? Sebelum Mark bergabung, Departemen Pengecatan dianggap tidak efisien dan mahal oleh manajemen rumah sakit. Mark diharapkan membawa perubahan dalam cara layanan pengecatan yang mereka jalankan. Teori kepemimpinan Mark. Mark melakukan analisis menyeluruh selama 4 bulan terhadap biaya dan operasional, kemudian melakukan restrukturasi departemen, dan menetapkan standar kinerja yang lebih tinggi. Studi kasus. Dari perspektif perilaku, bagaimana kalian mendeskripsikan gaya kepemimpinan Mark? Yang nomor 2, bagaimana gaya kepemimpinannya berubah dengan berjalannya waktu? Secara umum, kalian pikir apakah Mark cocok dengan gaya kepemimpinan task oriented atau lebih ke relationship oriented? Menurut kalian, berapa skor yang dia dapatkan jika menurut Great Blake dan Mountains? Soal pertama, kepemimpinan Mark menggabungkan gaya task oriented dan relation oriented. Awalnya ia fokus pada efisiensi dan kontrol ketat, tetapi seiring waktu ia lebih mementingkan hubungan dengan tim, mendelegasikan tugas, dan berperan sebagai mentor. Perubahan ini mencerminkan kepemimpinan situasional, di mana Mark menyesuaikan gaya dengan kebutuhan tim dan situasinya. Yang nomor 2, kepemimpinan Mark berubah dari berorientasi pada tugas dan produksi menjadi lebih fokus pada hubungan. Dia menyadari perubahan ini berdampak besar pada hasil Departemen Pengecatan dan pentingnya memotivasi agar dapat berkembang menjadi tim yang mandiri. Soal ketiga, dia sekarang lebih berorientasi pada relationship oriented karena yang telah membantunya untuk lebih fokus dalam mendorong anggota timnya dan tetap berhubungan dekat dengan setiap karyawan. Dia juga sekarang merasa seperti seorang mentor ketika menjalankan departemennya dan menikmati bekerja dengan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Jawaban yang soal nomor 4 ataupun yang terakhir, menurut kami, gaya kepemimpinan Mark berdasarkan Blake dan Mountains Grade pantas mendapatkan skor 9.6. Ini mencerminkan perubahan signifikan di Departemen Pengecatan yang menjadi lebih efisien dan efektif, serta hubungan yang kuat dengan karyawan yang membuat mereka bahagia dalam bekerja. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi yang dimana saya akan membacakan
Sedikit kesimpulan dari presentasi yang telah disampaikan teman-teman saya sebelumnya, dari studi kasus yang telah kami analisis dari tokoh Mark Yong yang telah bekerja di rumah sakit, dan dari cerita mereka kita bisa tahu bahwasanya efisiensi dan efektivitas dalam kepemimpinan akan sangat berdampak terhadap hasil kinerja suatu perusahaan, dan bahwasanya gaya kepemimpinan yang adaptif pula dapat meningkatkan kinerja tim. Dan Mark Yong yang tadinya memimpin secara task oriented, yang dimana kepemimpinannya bersifat otoriter dan beralih ke demokratis, serta lebih fokus kepada pelatihan, dan perubahan ini mendorong kemandirian dan motivasi tim serta meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Perubahan ini juga menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam kepemimpinan untuk hasil yang optimal, dan Mark Yong dari yang telah kita pelajari sebelumnya, dari yang teman-teman saya sampaikan, telah berhasil membuktikannya. Berikut itu saja kesimpulan yang bisa saya dapat simpulkan. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 6. Semoga dapat diterima dengan baik dan semoga pelajaran yang dapat kita ambil membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton. Keep sharing and keep loving. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.